bagi, dengan suara yang sangat lantang, Presiden Jokowi akan memperluas larangan ekspor ke Uni Eropa. Bahkan dengan beraninya, Presiden Jokowi menyamakan Uni Eropa seperti pada zaman penjajahan, yaitu tanam paksa. Dengan menaikkan pajak ekspor dan melarang ekspor bahan pangan, negara Uni Eropa akan lumpuh total. Strategi Jokowi semakin hari semakin keras, apalagi setelah Indonesia kalah di WTO. Semakin banyak kebijakan pemerintah yang akan membuat negara Uni Eropa mati kutu, dan lama-lama melunak di depan Indonesia. Pemerintah juga sedang membuat desain agar Uni Eropa bergantung dengan negara kita. Dan inilah kebijakan Jokowi yang baru dan akan membuat Uni Eropa melemah. Sahabat bagi-bagi, kekalahan Indonesia di WTO, ternyata kini membuat Jokowi semakin beringas. Bukannya kena mental, Indonesia malah akan memperluas pelarangan ekspor bahkan sampai ke bahan pangan. Dan tak tanggung-tanggung, Indonesia kini berencana akan membuat nasib negara-negara lain bergantung kepada negara kita Indonesia. Ibarat kata, semakin dikepret semakin kuat. Indonesia langsung bangkit walaupun baru saja kalah dihantam Uni Eropa dalam gugatan nikel di WTO. Presiden Jokowi pun baru-baru ini menyatakan, bakal mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dan tak main-main, walaupun kalah, Indonesia kini malah semakin beringas. Kini tak cuma nikel saja, Presiden Jokowi pun menyatakan bakal memperluas larangan ekspor bahan tambang mentah hingga hasil pertanian. Dan komoditas selanjutnya, yang bakal dilarang untuk diekspor bahan mentahnya adalah bauksit hingga kopi. Kopi Indonesia menjadi primadona dunia, pemerintah akan siapkan strategi agar negara Eropa tak bisa meminum kopi di pagi hari saat cuaca di sana sedang dingin. Gaya pemerintahan Jokowi memang sangat sangar di depan pemimpin dunia. Beliau juga katakan akan berusaha memberhentikan ekspor bahan mentah atau raw material. Sudah beratus-ratus tahun kita mengekspor itu, sekarang kita harus stop dan cari investor agar masuk ke Indonesia, sehingga nilai tambahnya bertambah, ujar beliau. Sahabat bagi-bagi, dengan cara ini, Jokowi berencana akan membuat nasib negara-negara lain bergantung pada Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya membuat negara lain bergantung pada Indonesia. Karena, menurutnya itu merupakan salah satu kunci dalam membangun ekonomi Indonesia menuju negara maju. Pemerintah akan membuat negara-negara Eropa tunduk kepada Indonesia dengan strategi yang sedang dibuat. Lewat larangan ekspor saja, negara Uni Eropa menjerit di hadapan WTO. Karena di hadapan WTO lah Uni Eropa akan menang. Sejatinya WTO adalah produk buatan mereka, yang sudah pasti akan pro terhadap mereka. Presiden Jokowi juga mendorong terciptanya sebuah desain, yang dapat membuat negara-negara lain memiliki ketergantungan terhadap suatu produk buatan Indonesia. Sebagai contoh Taiwan, di mana kini Taiwan mampu membuat chip dan kini banyak negara tergantung pada chip buatan Taiwan. Presiden Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia bisa seperti itu. Karena Indonesia memiliki nikel, tembaga, bauksit, timah dengan potensi yang besar. Yang selama ini sudah dijajah oleh negara Eropa. Betapa serakahnya negara Eropa menjajah Indonesia. Salah satunya adalah Belanda. Beratus-ratus tahun Belanda telah menjajah Indonesia dan kita tidak boleh melupakan itu. Sahabat bagi-bagi, Jokowi juga membuat strategi agar negara lain bergantung dengan Indonesia lewat kendaraan listriknya. Beliau mewanti-wanti, agar Indonesia berhati-hati seperti dahulu pada zaman VOC dan Company. Pada zaman Company atau VOC, ada yang namanya kerja paksa dan tanam paksa. Dan sekarang di zaman modern, muncul lagi ekspor paksa, ujar Jokowi dalam pidatonya di Istana. Di depan para pengusaha Eropa, Jokowi tidak takut sebut Uni Eropa dan WTO sama seperti company penjajah. Ia menegaskan, bahwa pemerintah tak akan menyerah begitu saja dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Meski digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization WTO. Dia mengaitkan langkah Uni Eropa tersebut dengan era penjajahan Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa. Pernyataan ini muncul pada CEO Forum 13 bertajuk Tantangan dan Langkah Percepatan Pemulihan 2023. Di Istana Negara Jakarta, Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022. Sahabat bagi-bagi, adanya gugatan tersebut tidak akan menghentikan Indonesia untuk melarang ekspor dan hilirisasi biji nikel. Adapun pemerintah akan mengajukan banding terhadap putusan WTO.
yang menyatakan, Indonesia melanggar ketentuan WTO terkait dengan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi biji nikel dalam negeri.